Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hadi Dilbianto. Nama saya Edi Chandra Winata. Saya Rizky Nusya Putra. Saya Trisityo Lusidewo. Kelompok kami akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam dan tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam masa-masa modern. Al-Kindi, nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang berproduktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu Jawa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan salah satu filosof Islam dari Arab. Ia disebut juga sebagai filosof al-Arab atau filosof dari Arab. Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pengolakan atau pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Afghanistan memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam penggolakan itu, pihak Afghanistan kalah. Maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah sucinya atau tanah kelahirannya, dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pemikiran Jamaluddin al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah: 1. Kemunduran umat Islam yang tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh beberapa faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. 2. Yaitu untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. 3. Yaitu corak pemerintahan okrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. 4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar Islam atau pan-Islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. C. Tokoh pada masa kejayaan Islam tahun 672 sampai 850 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan-Hanu Uslak Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Tanzania pada 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Al-Rogu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara ulama. B. Tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Di lembaga inilah Abduh untuk pertama kalinya bertemu dengan Jamaluddin al-Afghani yang datang ke Mesir dalam perjalanan ke Istanbul. Dalam pertemuan itu, Jamaluddin al-Afghani mengajukan pertanyaan mengenai arti beberapa ayat Al-Quran. Kemudian al-Afghan memberi tafsirannya. Terjemahan yang menorehkan kesan yang baik dalam bin Muhammad Abduh ketika Jamaluddin al-Afghani datang ke Mesir lagi untuk menetap di tahun 1871. Muhammad Abduh menjadi muridnya yang setia. Ia mulai belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin al-Afghani di masa ini. Ia telah
telah mulai menulis karangan untuk Al-Ahram. Studi Abduh di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Setelah itu ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian di Darul Al-Ulum dan di rumahnya sendiri. Di antara sumber dahan adalah buku Akhlak karangan Ibnu Maiskawi, ajarannya, Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, dan Sejarah Kebudayaan Eropa kurangan Guizot. Ketiga buku tersebut diterjemahkan Al-Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1857. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abdah yang membawa celah positif bagi pembangunan pemikiran Islam sebagai berikut. 1. Pintu istijat masih terbuka lebar bagi umat Islam. Istijat merupakan dasar penting agama. Kedua, Islam adalah ajaran menafsirkan kembali rasional Islam yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat negara yang bersangkutan. Terima kasih, saya Egy Chandra Winata dari 11 MIPA 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Syaputra dari 11 MIPA 3. Saya ingin memperkenalkan tokoh pada masa kejayaan Islam, yaitu Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Absyana, dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Kamun fi Abtib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Syifa tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada tokoh pembaru Islam pada masa modern, yaitu Muhammad Ali Pasha. Lahir pada tahun 1765 dan wafat pada tahun 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turkis. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Untuk membangun militer dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal orang di Eropa. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu khutbah, masjid, madrasah, dan Jami Al-Azhar, Universitas Al-Azhar ya sekarang. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi ia menempuh jalan alternatif
yaitu mendirikan sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strateginya untuk kemajuan umat Islam. Selanjutnya ada Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Lahir di Cordoba di Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fiqh, Kitab Fil Atib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, Fasi Al-Magalfi, Mabain Al-Hikmat wa Asy-Syariat. Lalu Ibnu Rusyid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Nah, lalu ada Rifa'ah Baldawi Rafi Al-Tahtawi. Beliau ini sering dikenal sebagai Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir Selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Lalu Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungkan sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, melainkan juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Dan yang keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Sekian dari kelompok kami. Jikalau ada salah kita minta maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.